Halo semuanya, hampir 1 tahun ya nggak kerasa saya nggak bikin video sama sekali. Ini saya akan bahas sebuah mobil yang cukup langka kita lihat di jalanan ya, yaitu Lancer Sedia CS3 dari Mitsubishi. Saya Adi Wibowo, ini Timi, kamu sedang menonton Aro Channel, tonton dulu aja. Oke, teman-teman semua, sekarang kita sudah ada di depan unitnya nih. Ini adalah Lancer Sedia CS3. Penampilannya seperti ini. Kebetulan unit yang saya bawa hari ini adalah Lancer Sedia CS3 keluaran tahun 2003. Nah, perbedaannya dengan Lancer tahun sebelumnya, Lancer ini itu agak sedikit diubah konsepnya sama si Mitsubishi nih, teman-teman. Dimana Lancer itu biasanya kesannya racing, sporty gitu ya, kelihatan kayak mobil balap gitu kan. Nah, kalau yang ini bisa kita lihat di sini, Mitsubishi justru menambahkan kesan yang berkesan lebih elegan. Jadi nggak lagi kesannya sporty untuk balapan gitu, nggak lagi ya. Nah, salah satu indikatornya adalah dari grill ini. Grillnya mengusung aksen chrome, dimana kalau sporty kan biasanya nggak terlalu banyak aksen chrome ya. Ini lebih menawarkan kemewahan gitu ceritanya. Jadi mau upgrade si Lancer ini jadi sedan yang lebih menuju ke arah luxury dan elegan. Nah, itu terbukti juga dari desain lampunya, teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman lihat ya, hampir semi-semi kayak Eropa gimana gitu. Bahkan beberapa kali juga teman-teman ada yang salah melihat nih, kalau nggak gara-gara ada 3 berlian di sini, desainnya mirip banget kayak Mercedes-Benz. Nah, terus sebenarnya Lancer ini itu ada kembarannya ya, teman-teman ya. Kembarannya adalah mulai dari generasi Evo 6. Nah, cuman yang masuk kemari itu mayoritas adalah Sedia. Ada Sedia CS3, ada Sedia CS5. Nah, kalau Sedia CS5 nanti penampakan mukanya akan beda lagi, teman-teman. Kalau seumpama saya pas lagi ada kesempatan nih nemu unit yang bagus yang bisa saya review dan saya share ke teman-teman, nanti saya akan update lagi videonya. Tapi kali ini kita akan bahas dulu Lancer Sedia CS3 ini. Nah, kita lihat seperti biasa, mulai dari atas itu ada antena yang letaknya ada di samping driver ya, di atas cukup kecil. Terus ini ada kaca depan yang cukup lumayan lebar, bisa kelihatan dari depan. Dashboardnya itu rendah banget, jadi nanti point of view-nya dari dalam memang kelihatan luas sekali, enak. Terus ada 2 buah wiper dengan 2 buah washer di depan, dan ini ada aset untuk aerodinamis ya. Ada 3 lekuan di depan di front hood. Terus ada 2 buah bola lampu depan dengan headlampnya. Terus ada drilling, kemudian bumpernya di sini bisa dibilang semi elegan, semi sporty ya. Tergantung sudut pandang mana teman-teman semua lihat. Di sini tempat plat. Nah, si headlightnya ini sudah nggak pakai kaca nih. Kalau yang sebelumnya masih pakai kaca, generasi mereka ini sudah nggak pakai kaca, ini sudah pakai plastik. Nah, terus lampu jauh dan lampu dekatnya sudah berada di reflektor yang berbeda di dalam satu paket headlamp ini gitu, teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita akan coba melihat di bagian samping dulu seperti apa penampilannya. Kalau dilihat dari samping, tonton aja dulu. Nah, teman-teman, dari samping seperti inilah penampakan Lancer Sedia CS3. Jadi kelihatan sekali bahwa dari depan sampai belakang itu sebetulnya fusion ya, teman-teman ya. Jadi bilang campuran antara depannya elegan, sedangkan belakangnya dia masih mengusung konsep yang agak sedikit lebih racy, lebih sporty gitu. Nah, untung aja sih di bagian kaca sebelah sini itu nggak ditambah lagi aksen chrome nih, teman-teman. Kalau ditambah aksen chrome, bah, sudah ini nggak bisa lagi disetting sporty atau disetting racy nih buat teman-teman yang hobi modifikasi. Bisa dilihat di sebelah sini, ini ada 1 buah sen samping ya, ada sen samping, situ ada mudguard, ini ada handle biasa, model masih tarik. Terus yang belakang juga handle biasa, model masih tarik. Terus untuk pilar-pilarnya seperti khas mobil masih seperti tahun 90-an ya, dia tipis-tipis sehingga nggak menghalangi pandangan atau nggak menghabiskan point of view banget lah. Kacanya juga jadi kelihatan lebih
gede-gede gitu, lebih lebar ya. Terus spion sendiri dia mengusung konsep yang lebih kotak, dan ini sudah auto, bukan auto ya. Jadi salah. Bentar, aduh, ini dia. Ya, si tim ini. Oke, nah jadi dia sorry ke distract ya, tim ini Baby Dragon teman-teman. Baby Dragon itu apa, nanti kalau ada yang pengen tahu saya bikinin videonya. Nah ini dia sudah electric foldable ya, jadi tinggal dipencet tombol aja dia sudah melipat sendiri. Untuk tahun 2003 sudah cukup mutakhir nih teknologinya gitu. Nah masih lanjut di bagian kaca dulu. Ini kacanya memang gede-gede, cuman seperti biasa kalau sedan pasti ada patahan ya teman-teman ya, di belakang sebelah sini ya. Cuman ini patahannya nggak terlalu gede sih. Ini untuk menambahkan apa ya, istilahnya tuh supaya jadi kelihatan lebih luas gitu kabinnya, karena kita bisa ngelihat keluar dengan lebih bebas. Nah terus selanjutnya di sini ada tangki bensin. Ini tangki bensin dia ada di sebelah kiri. For your information teman-teman, dia sebetulnya standarnya oktannya adalah 95 up. Jadi paling nggak harus pakai Pertamax Turbo, karena Pertamax juga masih 92. Terus untuk profil bannya di sini dia sudah tidak standar, standarnya aslinya dia pakai ring 14 ya teman-teman ya. Terus dari samping sih hanya itu aja. Kita akan beranjak ke bagian belakangnya dulu teman-teman, seperti apa. Yuk tonton aja dulu. Nah ini teman-teman penampakan belakang ya, pantat gitulah istilahnya lah. Buritannya dari si Lancer CS3 ini, Lancer Sedia seperti ini penampilannya teman-teman, yang saya rasa teman-teman cukup familiar ya, terutama kalau yang suka main game gitu kan, game-game balap, atau dulu nonton film tuh ada di Fast Furious ya, Lancernya si Brian O'Connor nih. Ini seperti ini belakangnya, bentuknya seperti ini, hanya memang konsep dasar dari isi dalemannya si tail lightnya ini beda, tapi bentuknya seperti ini kurang lebih sama gitu. Nah jadi Lancer ini adalah Lancer versi light dari Lancernya Brian O'Connor ya teman-teman. Nah di sini itu kita mulai dari atas dulu. Ini ada sebuah kaca belakang yang sebetulnya nggak gede-gede banget ya. Kalau dilihat dari dalam waktu kita nyetir dari spion tengah tuh nggak terlalu gede sih. Cuman di sini dia sudah ada defogger, di kaca standar, terus nggak ada apa-apa lagi. Terus di sini ada bukaan tutup bagasi ya. Ini ada tutup bagasi. Di sebelah sini ada lambang Mitsubishi seperti biasa. Kemudian di sebelah kiri ada tagline kebanggaan nih yang mengatakan di sini Lancer gitu ya. Ini yang bikin orang-orang bangga kalau ada di jalan, karena mobil ini pernah jadi semi raja jalanan juga di bawah jalan waktu itu ya. Nah, terus di sini ini sebetulnya dia ada lagi tulisannya ini, cuman sudah dihilangkan ya. Ini kalau nggak salah itu, lupa saya. Tapi di situ seharusnya ada lagi. Timi, mau kemana kamu? Ya. Aduh. Woi, udah diam. Nah, itu diam. Oke. Nah kita lanjut lagi. Ini ada rear kamera tapi tambahan. Nah terus aslinya nggak ada sih, aslinya nggak ada ini. Terus ini ada sedikit garnish ya. Ini ada sedikit garnish di tengah. Memang cukup mempermanis sih, jadi nggak kelihatan kosong banget. Terus ini ada tempat plat nomor. Ini ada tempat kunci bagasi yang masih kelihatan banget. Kalau mungkin zaman sekarang ya nggak oke ya, tapi kalau di zaman dulu sih masih toleran lah hal-hal seperti ini. Terus kemudian kalau kita lihat di bagian bumper, di sini normal, nggak ada sesuatu yang spesial. Bentuknya dia juga nggak terlalu yang nongol ke belakang ya, dia lebih trepes gitu. Terus ini cuman ada beberapa aksen aja, garis-garis, dan di sebelah sini ada semacam kurva gitu ya untuk aerodinamis. Terus knalpot dia ada di bagian sebelah kanan. Biasa ya, kalau tangki bensinnya di sebelah kiri, berarti knalpotnya ada di sebelah kanan. Nah, penasaran seperti apa interiornya? Kita akan lihat dulu nih bagian interiornya seperti apa. Yuk, tonton aja dulu. Nah, masuk ke bagian interior teman-teman. Ini nuansanya beda banget ya. Jadi mau dibilang elegan ya enggak juga, mau dibilang sporty ya enggak juga. Jadi ya benar-benar di tengah-tengah. Pertama pasti ketika kita masuk ke dalam mobil itu kita akan lihat joknya dulu. Nah joknya di sini dia sudah pakai kulit
dia sudah pakai kulit, sampai ke door trim juga dia sudah pakai kulit, kecuali di atap ya. Plafonnya ini dia masih pakai bahan bludru, jadi masih gampang banget kotor. Terus setelah itu feel-nya untuk duduk nggak senggigit Lancer yang sebelumnya ya. Jadi kalau kayak Lancer CK4 itu kan dia masih busa samping kanan kiri supportnya itu, sama yang di bagian punggung support kanan kirinya juga agak sedikit lebih tinggi. Jadi kita kayak lebih kegigit gitu kalau duduk ya. Kalau ini udah lebih trepes gitulah. Jadi nggak yang terlalu, jadi kalau misal kita duduk gitu, ini goyang-goyang gini masih bisa karena memang supportnya nggak terlalu tinggi, cuman ya masih enak lah. Terus setelan kursinya cukup lumayan unik, jadi dia nggak ditarik dari bawah sini ya teman-teman, dia ditariknya tuh dari samping. Nah ini untuk maju mundurin, ini untuk maju mundurin. Terus kemudian ada yang tuas di sebelah sini, biasa dia untuk naik turun begitu ya. Terus setelah itu setir, di bagian setir ini kalau buat saya sih belum masuk ke elegan, belum ya, masih aura sportinya masih kerasa. Dari bentuk setirnya ini masih mirip-mirip dengan setirnya si Jelen dan Lancer yang sebelumnya juga masih mirip. Kemudian dari keseluruhan dashboard, ini dashboardnya udah kelihatan modern banget ya, jadi udah nggak kelihatan kuno gitu. Bahkan mungkin kalau seumpama kita masuk ke dalam, kita foto dashboardnya doang, nggak ketahuan nih kalau ini sebetulnya mobil tua nih, umurnya sudah hampir 20 tahun nih, tinggal setahun lagi 20 tahun ya. Terus di sini aksennya lebih banyak warna coklat dan beige. Nah mungkin disitulah dia berusaha untuk belokkan sedikit si Lancer ini dari sporty menuju elegan. Yang sebenarnya kan biasanya sporty itu hitam, terus karbon, pokoknya warna-warna gelap lah, itu biasanya lebih identik dengan sesuatu yang sporty. Nah kemudian untuk kisi-kisi AC di sini yang saya senang dari Lancer ini adalah keempat bukaan AC-nya, dari ventilasi AC-nya itu dia bisa dibuka tutup secara mandiri, jadi terpisah. Aduh, bentar dong Timmy. Aduh, sakit. Ya. Nah, oke. Terus, aduh, ini ya memang beginilah si Timmy. Nah, ini bisa buka tutup secara mandiri, terus jadi enak gitu loh pengaturannya. Misal kita hanya mau tutup satu yang di tengah, atau kita mau tutup dua-duanya yang di tengah tapi yang di samping masih bisa nyala, enak, kita ngaturnya enak. Kemudian seperti yang di awal tadi, dashboardnya ini pendek banget ya teman-teman. Jadi ketika kita duduk gini, kita bisa lihat front hoodnya tuh, kita bisa kelihatan di situ, kap mesinnya kelihatan. Setelah dari bagian dashboard, kita mau lihat dulu ada apa lagi. Nah di atasnya ada spion tengah seperti biasa. Spion tengahnya nggak gede-gede amat sih, terhitung kecil ya, cuma bisa lah buat kelihatan ke belakang. Terus di atas ini ada sun visor 2 biji kanan kiri, yang di sebelah kiri itu sudah menggunakan vanity mirror ya, jadi bisa dipakai untuk ngaca. Manis sih, nice. Kemudian kita lompat-lompat ya ini ya reviewnya ya. Nah di bawah kisi-kisi AC ini itu ada slot untuk audio yang masih single din. Di atas audio ini ada tombol hazard, kemudian ada jam digital di situ. Terus di bawahnya audio ini ada knop-knop pengaturan AC, ada arah semburan angin, terus ada kecepatan fan ya, kecepatan fan, terus ada suhunya di situ. Nah yang di bawah ini ada satu tombol untuk defogger, ada satu tombol untuk on and off AC-nya. Jadi kita bisa pakai mau mau dengan AC atau hanya angin aja, fan. Kemudian ada tombol untuk katup pengaturan sirkulasi udara yang di paling pojok sebelah kanan. Kemudian di bawah tombol-tombol konfigurasi AC tadi itu, di bawah sini ada pocket ya, ada kompartemen kecil, bisa untuk nyimpan mungkin remote audio, karcis parkir dan lain sebagainya bisa disimpan di situ. Terus di bawahnya ini ada asbak,
karena mobil tahun 2000 ya sampai awal 2000-an lah, masih banyak mobil yang memiliki asbak nih di dalam interiornya. Terus di samping sini itu ada lighter, mundur ke belakang ini ada tuas transmisi. Terus, hey, kamu mau kemana lagi? Timmy. Nah, oke. Nah, udah. Aduh. Men. Saya pegang aja lah. Ini ada tuas untuk transmisi, terus kemudian di belakang ini ada untuk handbrake. Nah, di tengah ini ada 2 buah cup holder, dan yang saya suka dari Lancer adalah selalu dia punya tempat yang namanya coin holder. Nah, coin holdernya ini cukup lumayan lucu, di sini lokasinya manis banget. Nah, masih ada lagi coin holder satu lagi di sebelah kanan nih, di bawah ventilasi AC yang sebelah kanan. Ini ada coin holder lagi. Kemudian di bawah ini masih ada satu kompartemen, ini bisa dipakai untuk nyimpen macam-macam. Terus untuk katup bukaan kap mesin ada di sebelah kanan belah sini nih, di bawah coin holder yang di sebelah kanan. Kemudian kalau kita mau lihat bawah-bawah, ini ada setelan untuk tilt steering ya. Nah, ini setirnya bisa naik turun, cuman teleskopiknya belum itu. Nah, terus sini ada lubang kunci, ini ada untuk pengaturan wiper, sebelah sini biasa kontrol lampu. Terus di sebelah sini di samping speedometer sebelah kanan itu ada tombol untuk pengaturan electric mirror dan electric foldable-nya. Jadi di sini ada tombol yang bisa dipakai untuk ngelipat spion teman-teman ya. Nah, ini ada list di pilar A ini sebenarnya dia nggak standar ya, karena ini udah buatan dari salah satu studio audio lah gitu. Nah, terus dari si speedometer nggak ada yang spesial, normal seperti biasa, hanya ada trip A trip B, kilometer, masih menggunakan analog. Jadi ya, tapi secara keseluruhan sih masih manis lah. Terus di sebelah kiri sini ini ada glove box yang ukurannya tidak terlalu besar ya teman-teman ya, paling cuman muat mungkin sekitar 2 atau 3 botol air mineral ukuran 600 ml lah, itu bisa. Kemudian kalau kita lihat di daerah bagian samping kanan saya ini ya, samping kanan di sebelah situ itu ada tuas untuk pembuka biasa, terus central lock sudah ada, hanya belum ada tombol tuh, jadi belum ada yang memudahkan kita untuk buka tutup. Kita harus tarik si engselnya tutupan kunci ini loh, kuncinya. Nah, terus ini ada tombol untuk menonaktifkan akses ke power window semua. Terus di situ ada 4 tombol power window normal, ada sedikit side pocket, terus di bawah juga ada side pocket lagi yang cukup lumayan kecil ya. Jadi paling hanya muat untuk dokumen atau kartu tol atau apa gitu ya di situ. Terus untuk di depan sih sudah nggak ada lagi yang spesial ya saya rasa. Cuman secara fitur, secara keseluruhan sih kalau saya lihat untuk mobil tahun 2003 cukup nice ya. Nah, terus ada yang ketinggalan. Untuk seat beltnya dia sudah adjustment, sudah head adjustment ya. Jadi dia bisa diatur naik turun. Lebih nyaman sih kalau bisa diatur tuh. Terus selebihnya sudah nggak ada. Seperti biasa kalau untuk sedan itu dia punya footrest ya. Dia selalu punya footrest, dan legroomnya ini dan sudut kita lutut tuh enak banget. Jadi ya seperti inilah feel sedan gitu sih. Terus sekarang kita mau coba lihat yang di bagian penumpang seperti apa sih rasanya. Yuk tonton aja dulu. Nah, oke teman-teman, kita coba untuk masuk ke Lancer Sedia. Aduh, kena lagi kepala. Nah, itu tadi kepala saya kejedot ya. Jadi memang ini nggak terlalu tinggi. Ini nggak terlalu tinggi, kenapa? Karena kursinya dia lebih tinggi dibandingkan sedan-sedan yang lain. Jadi kalau kita masuk memang nggak terlalu kesulitan, hanya hati-hati dengan kepala. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, nah ini sebetulnya headroomnya masih cukup lumayan lebar. Kalau saya ukur nih masih ada sekitar 5 jari lah. Tinggi saya 170 ya, 169 sebenarnya, tapi nge-cheat. Biasanya kalau ngomong 170 biar kelihatan tinggi gitu. Nah, terus untuk posisi duduknya, sudut kemiringannya nyaman, enak. Terus untuk legroom
dengan kondisi tadi posisi menyetir saya ya nggak terlalu maju, kurang lebih ya masih ada sekitar 3 jari lah. Jadi masih nyaman sih untuk begini, juga masih nyaman untuk ruang geraknya. Cuman kalau misal ada yang duduk di tengah, ya agak lumayan harus berbagi space kaki ya dengan yang ada di kanan kirinya. Tapi masih cukup nyaman karena busa yang di tengah ini lebih tebal dibandingkan dengan yang ada di kanan kiri, dan posisinya memang cukup tinggi, jadi untuk lihat view ke depan itu enak kalau duduk di tengah, walaupun nggak senyaman yang di kanan kiri ya. Terus di belakang ini ada kantong jok ya di belakang, nggak terlalu gede, cukup untuk muat koran atau dokumen. Terus di sebelah sini ada armrest. Nah, kita punya armrest yang lumayan gede tapi belum dilengkapi dengan cup holder, jadi hanya armrest aja. Dan armrestnya ini ya lumayan lah, kalau untuk berdua, kalau tangannya gede ya rebutan sih, cuman kalau untuk sendiri sih masih oke lah. Terus kemudian dari belakang sini yang kelihatan adalah ada lampu kabin. Di sini ada lampu kabin normal biasa, hanya ada on, off, dan door. Kemudian untuk seat beltnya dia fix, tidak bisa diapa-apakan. Terus untuk headrestnya ini ya kalau untuk tinggi saya sih pas ya, jadi lebih ke apa sih, nyaman aja kalau untuk perjalanan jauh. Beda ya teman-teman ketika kita naik mobil LCGC gitu dengan kita jadi penumpang di mobil sedan, itu memang feel-nya beda, karena memang sedan rata-rata di belakang itu sudut tempat duduknya dibikin nyaman, sama headrestnya itu biasanya enak, dia masih nyatu dengan joknya. Terus di sini ada pegangan ya, sini ada pegangan, cuman handle-nya ini masih belum foldable, jadi dia masih fix, masih kelihatan kayak angkot gitu ya teman-teman. Terus setelah itu di sebelah sini biasa hanya ada engsel tuas buka pintu, kuncian, kemudian tombol power window, side pocket kecil. Terus di belakang saya persis ini ada speaker, jumlahnya 2 buah di belakang. Jadi kalau misal ada suara musik atau apa, kita bisa mendengarkan dengan suara yang lebih jernih, lebih clear, karena dekat dengan kepala kita, asal volumenya nggak full ya. Kalau full ya budek jatuhnya ya. Terus setelah itu di belakang ini ada lampu tambahan untuk stop lamp yang letaknya ada di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah antara speaker itu ada lampu stop lamp. Oke, kalau di belakang sih itu aja. Nah, sekarang kita akan lihat dulu nih bagasinya seperti apa sih si Lancer ini. Kita lihat ke belakang dulu, tonton aja dulu. Oke, kita akan buka bagasinya dulu ya teman-teman. Nah, ya ini bagasinya. Memang bagasinya ini sudah tidak standar ya dari unit yang saya bawa ini. Dia sudah dibuat full audio, tapi gambaran keseluruhannya sebetulnya ya lantainya ini. Terus samping-sampingnya ya tinggal kalau si power itu dihilangkan, bentuknya akan sama seperti sebelah kanannya ini. Nah, cuma yang beda adalah di bagian bass ya, yang di belakang. Kalau seumpama dia nggak ada bassnya, dia masih ada kedalaman mungkin sekitar 10-15 cm lah. Nah, kelemahannya dari si Lancer ini adalah dia nggak bisa ditekuk joknya. Biasanya kan ada yang bisa ditekuk tuh joknya tuh. Jadi bagasinya bisa nyambung dengan kabin utama. Kalau bawa barang yang cukup lumayan panjang, bisa masuk istilahnya. Nah, kalau ini nggak bisa karena kursinya tengah, nggak bisa dilipat. Tapi ya cukup lumayan lah untuk ukuran sedan, bagasi segini sih masih oke gitu. Nah, selebihnya sih nggak ada yang spesial ya, karena dia belum pakai hidrolik, dia belum pakai apa, jadi semua masih manual. Jadi ya hanya begini aja bagasinya. Terus selanjutnya kita akan lihat yang ada di balik kap mesinnya teman-teman. Dia punya apa sih? Tonton aja dulu. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat ada apa sih di balik kap mobil dari Lancer Sedia CS3 ini. Penasaran? Tonton aja dulu. Saya buka dulu ya. Ini kamu ini. Oke. Aduh.
Nah, di dalam mobil ini seperti biasa normal, di sebelah sana kita ada satu tangki untuk minyak rem, kemudian ada untuk power steering ya, tangki untuk minyak power steering. Terus di sebelah sini kanan kiri ada 2 buah support shock breaker. Di situ ada air untuk washer, air untuk ini loh, semprotan wiper, itu kan air washer gitu. Terus di tengah ini ada satu paket mechanical injeksi. Kemudian di situ ada koil, yang kelihatan hanya 2, tapi tetap koilnya ada 4 ya. Terus kemudian ini ada protektor untuk header. Terus ini depan ada radiator yang cukup gede banget. Ini radiatornya gede banget dari ujung sana sampai ujung sini. Jadi dia jarang banget overheat sih. Hampir nggak pernah, kalau misal nggak terkendala ya, dia jarang banget overheat. Terus di sebelah sana biasa ada kompresor AC dan lain sebagainya. Ini ada reservoir tank untuk coolant. Di sebelah sini ada AC. Ini ada box filter yang cukup lumayan besar. Terus ini ada box sekring ya. Nah, cuman yang membuat mobil ini reliable sebetulnya adalah ini mobil nggak pakai mass airflow sensor. Jadi nggak ribet. Biasanya kan pakai mass airflow sensor, termasuk si Lancer CK4 kan juga pakai mass airflow sensor. Nah, ini nggak pakai nih, jadi lebih simpel dan nggak rawan ribet lah ya, nggak rawan rewel gitu istilahnya. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah bahas nih soal di dalam mesin ini ada apa aja, tapi dari awal kita belum bahas nih sebenarnya Lancer Sedia ini berapa cc sih. Nah, Lancer Sedia ini dia punya kapasitas mesin 1600 cc. Terus untuk horsepowernya dia bisa capai di 110 horsepower di putaran 6000 rpm. Jadi kelihatan ya karakternya, memang dia karakter ngejerit gitu. Jadi nafasnya panjang-panjang dia. Nah, terus untuk torsinya berapa sih? Torsinya itu ada di 137 Nm yang bisa dicapai di 5000 rpm. Jadi untuk torsinya sendiri ya lumayan lah, kalau untuk nanjak sih oke. Nah, untuk reviewnya kurang lebih sih seperti itu. Kalau untuk feel berkendaranya, supaya videonya nggak panjang, saya ceritakan aja deh. Jadi feel berkendaranya itu memang jauh lebih empuk dibandingkan dengan CK4 ya. Karena saya nggak tahu, mungkin susunan suspensinya yang berbeda atau sudutnya yang diubah dan lain sebagainya. Tapi Lancer Sedia ini empuk banget, suspensinya enak, stabil, rigid. Terus yang paling utama adalah bensinnya irit ya teman-teman ya. Jadi saya pakai mobil ini kurang lebih sudah hampir 8 bulan saya pakai si Sedia ini. Konsumsinya dalam kota macet, pagi, siang, sore, malam ya rata-rata 1 liter itu bisa menempuh 10 km lah, 9 sampai 10 km. Nah, tetapi kalau pas dia lagi luar kota atau pas lagi stabil, bensinnya itu cukup amazing karena saya pernah ada di 1:16. Tapi nggak sering ya. Kalau yang sering itu biasanya di 1:13, 1:14 lah. 1:16 juga pernah sih. Jadi ini mobil irit banget, reliable, masih oke buat didandanin kalau teman-teman ada yang mau main-main sedan gitu ya, supaya nggak boring kan, MPV mulu. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan dari teman-teman semua gitu. Nah, saya rasa untuk kali ini reviewnya cukup sekian. Saya pamit, mohon undur diri. Jangan lupa like and subscribe. Kalau misal perlu juga boleh di-share, siapa tahu ada yang teman-teman butuh untuk referensi ya, cari mobil-mobil second gitu, mobil-mobil sedan yang lagi pengen cari momongan baru. Terus ya apalah, pokoknya lah, bisa lah di-share aja nggak apa-apa gitu. Nah, saya Adi pamit undur diri, dan Timi yang dari tadi nyakarin saya mulu nih. Ya, oke. Jadi see you on the next video.